Baik, Mbak Muskila ya, Masya Allah, mohon maaf sekali. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi lagi semangat nih bicara tentang hubungan antara Indonesia dengan Cina. Kayaknya di Sulawesi ini agak-agak panas juga kayaknya nih. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita udah sampai ke apa, bahwa dampak lokalnya itu sangat terasa sekali dan juga bahwa kemungkinan besar diproyeksikan bahwa 2020 ini dan juga sampai tahun-tahun berikutnya itu pertumbuhan ekonomi itu dia akan melambat. Bahkan diprediksi itu Bank Indonesia terakhir itu hanya 4,2%. Oke, walaupun pada faktanya memang ketika kita bicara tentang ekonomi makro, kita akan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi terkadang itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan di masyarakat. Tetapi sebagai satu pedoman dalam melihat bagaimana sebuah perkembangan dari sebuah ekonomi negara, maka ini juga bisa menjadi acuan bahwa pertumbuhan ini akan sangat penting. Oke, kemudian permasalahannya adalah apa? Bahwa ternyata tadi ketika bicara tentang apa sih sebenarnya dampak negatif dari COVID-19 ini secara khas, secara khususnya pada ekonomi syariah. Kita lihat bahwa ternyata dari adanya pandemi COVID-19 ini itu akan memunculkan turunnya permintaan. Tentu saja ya, demand daripada produk-produk yang dia itu memiliki bisnis syariah atau produk-produk yang memang dia itu berbasis pada produk syariah itu akan berkurang. Demikian juga kunjungan wisatawan khususnya dalam bidang tadi saya katakan itu ada Islamic tourism ataupun halal tourism itu juga sangat menurun drastis ya. Okupansi dari hotel syariah tentu saja saat ini itu bisa dikatakan nol, sehingga penjualan tiket, kemudian juga berbagai biro perjalanan pariwisata ya, kemudian juga nanti ada haji dan umroh saat ini juga sangat-sangat mandek sekali, padahal itu salah satu dari bidang atau dari satu disiplin yang memang itu menjadi sumber dari perekonomian yang ada di Indonesia. Dia menjadi salah satu dari sumber pendapatan negara, yaitu di bidang pariwisata, bahkan ini sangat-sangat digenjot sekali. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa penurunan aktivitas konsumsi masyarakat pada semua produk non bahan pokok ya, termasuk produk-produk makanan halal, kosmetik, dan juga fashion halal atau fashion muslim. Ini tentu saja kita bisa lihat kemarin di Ramadan dan juga Idul Fitri, ternyata walaupun ada peningkatan tetapi tidak seperti tahun-tahun berikutnya. Nah, bagi lembaga keuangan dan juga lembaga bisnis syariah, tentu saja kenaikan biaya produksi ya disebabkan karena rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan dari tenaga kerja ya, dengan adanya kebijakan dari work from home, kemudian juga pengurangan tenaga kerja karena memang aktivitas dari bisnisnya itu, bisnis dan ekonomi itu berkurang, sehingga kemudian tenaga kerja dan juga PHK itu terjadi. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana ternyata dampak itu betul-betul sangat luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya ya, karena adanya dampak ini tentu saja secara makro ya, para investor itu akan menahan, mereka akan wait and see ya, mereka juga akan keep modal mereka, sehingga kemudian mungkin mereka itu akan menunggu sampai COVID-19 ini bisa bisa berjalan. Padahal kita tahu bahwa yang namanya investor Indonesia ini betul-betul sangat sangat membutuhkan, sangat memerlukan, sehingga kemarin presiden sendiri sudah mulai mendekati negara-negara semisal Jepang gitu ya, untuk bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, kemudian dari sisi peringkatan risiko ya, risiko dari lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya yang ada di Bank Umum Syariah, kemudian juga unit usaha syariah, BPRS, kemudian juga lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga keuangan mikro syariah, ini akan terjadi khususnya pada risiko operasional, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari risiko pembiayaan, kemudian juga risiko pasar, dan yang paling penting adalah dari sisi risiko dari likuiditas. Nah, tentu saja hal ini itu akan sangat mengurangi dari the real business yang mereka lakukan. Kita tahu bahwa lembaga keuangan dan lembaga bisnis syariah itu mereka sangat concern dengan real business, sehingga kemudian ketika ini terjadi otomatis sangat berpengaruh. Nah, lembaga-lembaga keuangan syariah juga akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan aset ya, minimal itu mungkin hingga krisis atau masa-masa kritis dari COVID-19 ini berakhir ya, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa berakhir. Nah, kemudian
Setelah ini, ya setelah itu bahwa oke dampak itu ternyata sangat banyak. Kemudian bagaimana nih, masih adakah kesempatan, masih adakah peluang bagi ekonomi bisnis syariah itu untuk bisa maju dan berkembang. Oke, sebelum bicara tentang itu, kita akan bicara dulu tentang langkah mitigasi daripada COVID-19 ini. Pertama, bahwasanya yang paling pasti bahwa lembaga keuangan dan lembaga bisnis syariah di langkah mitigasi COVID-19 ya, itu harus apa? Mereka tuh harus betul-betul mampu untuk memposisikan dirinya sebagai apa? Lembaga bisnis, lembaga keuangan, lembaga apa namanya? Ekonomi yang memang dia itu betul-betul memiliki solidarity ya kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dan juga dari nanti shareholdernya. Dalam hal ini adalah bahwa lembaga keuangan itu juga harus paham, harus memiliki rasa empati, simpati dan sebagainya sehingga kebijakan untuk karyawannya semisal tadi work from home, kemudian juga memberikan layanan yang terbaik, kemudian juga ada kontribusi aktif di masyarakat. Justru is our time ya, ini adalah waktu yang tepat bagi seluruh lembaga keuangan dan bisnis syariah atau lembaga ekonomi dan bisnis syariah untuk memposisikan dirinya. Oh, ternyata ada lembaga ekonomi syariah, ada lembaga bisnis syariah yang mereka itu juga peduli, yang mereka itu juga sangat care dengan keadaan di masyarakat ini. Ini sangat penting sekali. Contohnya kita lihat ada salah satu dari produsen kosmetik halal yang mereka juga memberikan donasinya untuk korban atau mungkin untuk pandemi dari COVID-19 ini. Kemudian yang kedua bahwa lembaga keuangan atau lembaga ekonomi dan bisnis syariah itu juga betul-betul harus memang memprediksi ya, mempersiapkan juga untuk kemungkinan terburuk ya. Bahkan dia juga harus bisa tidak boleh meremehkan dan yakin bahwasanya hal ini akan berakhir, tetapi perlu adanya perencanaan yang matang ya, minimal itu ada peta jalan. Kalau secara spiritual kita diingatkan lagi dengan Quran surat Al-Hasr ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada takwa, takwa itu berarti ada keyakinan, kemudian juga ada usaha, ada ikhtiar, ada kesabaran, kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap juga lembaga ekonomi dan bisnis itu ya memperhatikan apa yang disiapkan untuk esok. Ya, bagaimana kira-kira langkah 3 bulan ke depan, bagaimana langkah untuk 6 bulan ke depan, bagaimana bahkan mungkin 1 tahun ke depan, sehingga kita punya ada rencana induk pengembangan dan lain sebagainya. Itu adalah sangat-sangat Islami. Oke, yang ketiga, tentu saja sebagai lembaga keuangan atau lembaga ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia, kita juga harus memanfaatkan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemarin kita ingat harga nilainya lebih dari 677 triliun ya, dengan sebelumnya sekitar 400-an, sekarang sudah dinaikkan lagi. Ini juga harus dimanfaatkan oleh lembaga ekonomi dan juga keuangan Islam. Ya, nanti juga lembaga bisnis syariah juga ya. Artinya apa? Tadi saya bicara tentang makro, bagaimana ternyata dampak dari pandemi COVID-19 ini ternyata berpengaruh kepada ekonomi makro syariah yang ada di Indonesia, dan juga nanti mikronya juga nampak sekali. Oke, ini stimulus-stimulus saya tidak bacakan, stimulus keuangan dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, dimulai dari stimulus untuk fiskal, kemudian juga stimulus juga dari sisi finansial, kemudian juga bagaimana stimulus juga dari sisi investasi ya, kemudian juga reformasi birokrasi dan juga iklim tenaga kerja. Ini sangat penting sekali. Kemarin kita masih ingat, masih di awal itu kebijakan itu masih 405,1 triliun, sekarang sudah menjadi 677 triliun. Ini tentu saja satu stimulus yang sangat luar biasa untuk menggerakkan ekonomi ya. Tentu saja ini bisa dilihat dari sisi mulai bertambahnya pendapatan dari pekerja, kemudian juga meningkatnya masing-masing sampai 355 triliun, kemudian juga menyerap tambahan tenaga kerja, dan juga total dari pengangguran itu harusnya bisa dikurangi, minimal itu yang sudah kerja itu tidak mengalami pengangguran. Ini stimulus yang dimaksud. Kemudian stimulus moneter juga ini berkaitan dengan Bank Indonesia yang juga menurunkan tingkat bunga sebagai acuan dalam pelonggaran dari giro wajib minimum. Nah, tentu saja ekonomi bisnis syariah yang tidak mengenal istilah bunga, tentu saja nanti mungkin sedikit dimodifikasi daripada kebijakan BI ini agar
agar lebih mudah bisa mengakses juga stimulus dari BI ya bagi lembaga keuangan, lembaga bisnis, lembaga ekonomi syariah. Kemudian juga ada global supply chain. Ini yang sebenarnya menarik dalam skala ekonomi internasional. Tadi bahwa presiden kemarin itu mulai mendekatan, mulai melobi dan juga memang dari investor di Jepang itu sudah mau untuk menginvestasikan ya modalnya di Indonesia. Dan ternyata dari 2020 juga fakta terbaru juga bahwa Cina itu dia berada tadi di posisi ketiga. Posisi pertama investor itu masih dikuasai oleh Singapura di Indonesia, kemudian yang kedua itu udah Jepang. Nanti ketika Jepang itu sudah sekian ratus triliun itu dia bisa menginvestasikan, bisa jadi Jepang itu akan menjadi investor nomor satu. Ini menjadi menjadi satu ya kekuatan baru kita sebut dengan rantai pasokan dunia atau global supply chain ya, di mana mungkin yang 20% awalnya Cina itu akan bergeser ke beberapa negara lain. Nah, Indonesia gimana nih? Ya, kemungkinan besar kita masih menjadi tempat untuk investasi bagi negara-negara maju. Tinggal kekuatan dari Indonesia ini untuk bisa mengambil positioning ya. Dan yang terakhir adalah penurunan tarif pajak penghasil perusahaan yang telah dikeluarkan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Ini juga diikuti dengan pembenahan dari sisi kepastian hukum, investasi dan seterusnya. Artinya dari Dirjen Perpajakan juga pajak itu juga diturunkan untuk investasi, untuk usaha, pajak penghasilan dan sebagainya. Itu adalah stimulus-stimulus yang juga harus dimanfaatkan oleh lembaga ekonomi dan juga bisnis syariah. Oke, berikutnya. Nah, ketika bicara tentang tadi banyaknya mungkin dampak negatif, pertanyaannya adalah seperti apa sebenarnya solusi dari ekonomi dan bisnis syariah agar bisa dia itu keluar dari pandemi ini, ya, agar bisa bangkit kembali ekonomi. Karena tadi kita di awal bicara tentang ternyata sudah cukup bagus kok peringkatannya gitu. Kemudian ternyata terjadi ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama itu adalah optimalisasi dari Islamic philanthropy. Alhamdulillah sekarang sangat berkembang sekali bagaimana Islamic philanthropy ini berkembang. Tetapi mungkin perlu adanya strategi-strategi dan juga inovasi-inovasi yang lebih intensif sehingga tidak terjadi mungkin kekurangan-kekurangan di masa lalu. Yang dimaksud dengan kekurangan adalah bagaimana ternyata ya Islamic philanthropy yang katanya menurut riset itu luar biasa sekali di Indonesia, baik dari sisi zakat, infak, sedekah ataupun wakafnya, ternyata itu masih jauh panggang daripada api. Contohnya apa? Zakat di akhir tahun 2018 dan juga 19 itu tercatat ternyata hanya 8,1 triliun. Kita bicara tentang zakat, berarti bicara tentang Basnas ya. Padahal kita tahu potensinya adalah mencapai 252 triliun ya. Sangat kecil sekali ya. Kemudian juga wakaf. Bahkan salah satu riset menunjukkan bahwa wakaf tunai atau cash wakaf di Indonesia ini gagal ya. Banyak hal sebenarnya itu dalam artian itu ya targetnya itu sekian triliun ternyata hanya dapat sekian. Itu juga perlu digenjot lagi untuk Islamic philanthropy. Kenapa kita bicara tentang Islamic philanthropy? Kenapa kita bicara tentang Ziswa? Karena ini adalah salah satu dari kekuatan ya, salah satu dari kekuatan elemen dari ekonomi syariah yang memang sangat unik dan harus bisa dikembangkan. Dan ini juga menjadi salah satu solusi, bukan satu-satunya solusi, tapi menjadi salah satu dari solusi ya, baik dari kemiskinan ataupun pandemi yang terjadi saat ini. Kemudian juga gerakan untuk solidarity fund ya secara nasional oleh masyarakat, dan masyarakat ini juga perlu terus dilakukan dan digencarkan. Ya, kita tahu bahwa berbagai lembaga atau mungkin lembaga penyiaran ya, berbagai TV itu juga mereka membuka dompet ya untuk COVID-19. Mereka membuka donasi untuk COVID-19, berbagai yayasan juga tentang melakukan ini. Sebenarnya sesuatu yang bagus, tapi memang mengkoordinasikannya kemudian agar tepat sasaran. Ini penting sekali. Nanti bicara tentang political economy sebenarnya. Oke, kemudian juga penguatan tadi Ziswak atau Islamic philanthropy terkait dengan uang ini juga sangat penting ya, bagaimana skema dari wakaf tunai, kemudian juga wakaf produktif, dan juga sekarang kemarin berkembang ada wakaf link sukuk, itu juga perlu terus ditingkatkan sehingga ketika ya terjadi hal-hal seperti ini itu memang sudah ada persiapannya. Ini yang menarik tadi merujuk kepada Al-Hasr ayat ke-18. Oke. Nah, solusi ekonomi tadi solusi secara mungkin kita sebut dengan ekonomi sosial ya, dengan mengoptimalkan dari Islamic philanthropy ya, dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, dari sisi ekonomi kita akan lihat bahwasanya kekuatan dari Indonesia itu adalah salah satu adalah usaha mikro ya, usaha menengah, kecil dan mikro. Ini juga menjadi satu kekuatan Indonesia sehingga kemudian
bantuan modal usaha unggulan ya berbasis syariah tentu saja bagi usaha kecil usaha menengah kecil dan mikro ini menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Karena karakter dari ekonomi mikro dan kecil itu mereka sangat dinamis sehingga kemudian dengan mudah mereka menyelesaikan diri. Dalam artian itu ketika jualan ini tidak laku, momen jualan ya mereka akan berpindah ke jualan yang lainnya. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Kemudian juga permodalan usaha. Kalau tadi berbasis syariah, permodalan usaha yang kedua itu adalah qardul hasan. Nah, qardul hasan ini biasanya kalau di lembaga keuangan itu memang masih banyak. Kadang-kadang itu kadang hanya namanya saja atau mungkin kadang juga dia hanya sebagai akad penyerta. Kemudian juga nanti dari sisi ininya kadang itu hanya jumlahnya itu sangat terbatas. Nah, ini sangat penting sekali untuk menghidupkan kembali qardul hasan khususnya nanti untuk bagi karyawan atau mungkin bagi mitra yang memang memiliki loyalitas terhadap lembaga ekonomi dan bisnis syariah. Kemudian juga penggunaan atau mengoptimalkan optimalisasi dari dana corporate social responsibility ini juga sangat penting, termasuk sekarang berkembang juga adanya self social responsibility itu juga menjadi hal yang memang kita bisa terus kita galakan. Nah, yang paling penting juga pengembangan teknologi finansial syariah untuk melancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah. Nanti kita bicara juga tentang fintech, bagaimana ternyata hampir semua tadi kalau rektor beliau menyampaikan bahwa penguasaan teknologi itu memang sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga kemudian ketika bicara tentang peluang bisnis dalam masa COVID-19 ini, kemudian juga after COVID, yaitu pada masa saat ini, mungkin ya bisa disebut dengan istilah the new normal, maka ini menjadi satu hal yang harus kita betul-betul pastikan. Jadi bukan juga sesuatu yang biasa. Contohnya, di slide berikutnya ketika bicara tentang peluang bisnis masa COVID-19 dan after COVID, kita akan lihat bahwa yang potensial winners itu adalah agriculture. Ya, tetapi ingat bahwa agriculture yang dimaksud itu bukan agriculture yang sifatnya itu dia manual. Ya, kita lihat umpamanya di Vietnam sebagai satu negara, ya Vietnam kemudian juga Thailand juga, sebelumnya berarti Thailand setelah itu baru Vietnam. Mereka sebagai negara yang awalnya itu sangat mundur ya, bahkan sangat jauh sekali dengan Indonesia, tetapi kemudian mereka itu berkembang. Salah satu dari aset atau salah satu dari produk mereka yang sangat dibanggakan itu adalah kaitan dengan agriculture ya atau pertanian. Nah, pertanian di sini tentu saja tadi dengan sentuhan teknologi ya sehingga tadi dengan era new normal itu akan sangat-sangat mendukung sekali. Nah, ini terkait dengan tadi political economy juga terkait juga dengan penguasaan teknologi. Jadi ketika bicara tentang peluang bisnis masa COVID-19 dan setelahnya itu terkait yang paling penting itu adalah bicara tentang bagaimana bidang-bidang apa saja sih. Oke, yang pertama bicara tentang agriculture. Tadi agriculture yang dimaksud bukan yang sifatnya itu manual tapi dengan sentuhan teknologi. Ya, bagaimana ternyata umpamanya dengan model penyiraman itu sekarang itu sudah menggunakan drone, kemudian juga sudah sudah terhubung dengan smartphone, kemudian juga untuk bagaimana menghilangkan yang disebut dengan mungkin hama dan sebagainya itu sudah menggunakan teknologi ya sehingga ini yang akan maju ke depannya. Nah, artinya apa? Bahwa agriculture yang menjadi potensi ke depan itu adalah memang yang dengan sentuhan teknologi. Kemudian yang kedua adalah dari sisi e-commerce. Ini juga menarik sekali. Bahwa kenapa? Bahwa e-commerce yang berkembang saat ini ya kita ketahui bahwasanya beberapa e-commerce itu ternyata juga lebih banyak dari sisi ownernya, foundernya, pemilik sahamnya, kemudian juga dari sisi produk-produknya ternyata masih belum pro terhadap yang disebut dengan ekonomi lokal. Ini sangat penting sekali ya. Ada satu lah e-commerce ya atau mungkin marketplace yang memang mungkin dia peduli. Tetapi kemudian juga hanya berapa persen ini paling penting. Sehingga kemudian gerakan-gerakan untuk ekonomi kerakyatan yang berbasis rakyat ini sangat penting sekali. Ya kita bayangkan mungkin saya bisa dengan mudah nanti seharusnya tidak perlu lagi dengan satu e-commerce yang besar tetapi yang bersama-sama kita dengan bisa mudah beli ikan dari Palu, dari Palopo, dari Sulawesi, dari Indonesia Timur itu itu dengan mudah
ya dengan tidak perlu lagi. Kemudian juga paket pengiriman ya, kalau teman itu sudah menggunakan drone untuk pengiriman, oh kita mungkin masih jauh ya untuk ke sana. Tapi ini sebuah ide yang memang tadi kaitannya dengan apa? Dengan e-commerce ya. Bagaimana ini tentu saja nanti peran dari ekonomi dan bisnis syariah atau praktisi dari ekonomi bisnis syariah itu juga sangat penting sekali di situ. Nah, kemudian ICT. Ketika bicara tentang ICT, ya, Information Communication and Technology, ini berarti bicara tentang oh gimana berarti kita kan cuma di fakultas atau di prodi ekonomi syariah. Nah, ini saatnya praktisi, mahasiswa, dosen dan seluruh stakeholder dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah sudah saatnya untuk kita itu open, terbuka, membuat riset, penelitian dan juga proyek-proyek pengabdian kepada masyarakat yang memang bersinergi dengan prodi, dengan fakultas bahkan dengan universitas lain. Ya, ini sebenarnya sekarang sudah mulai dibuat ya, sudah mulai terjadi bagaimana mungkin yang disebut dengan misalnya interkoneksi ya, bagaimana antara ilmu ekonomi syariah itu tadi bukan hanya teori tapi kita bisa kerjasama loh dengan ini. Contohnya saya sedang juga mengembangkan tentang bagaimana wakaf itu yang berbasis Android itu kan sudah banyak juga. Kemudian bagaimana nih wakaf yang kemudian kalau ada istilah orange economy, kita ada green wakaf, kita juga ada green economy juga kita sudah sering dengar, ada juga orange wakaf itu juga menarik juga. Nah, ini yang penting. Jadi ICT ini bukan berarti waktunya udah. Dilihat dong waktunya Adi, cai-cai wae. Oke, dikit lagi ya. Oke, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Oke, tadi ICT, kemudian juga ada Korupsi waktu personal and wae. healthcare, kemudian juga ada food processing and retail. Ini berarti berkaitan dengan halal food. Ini juga menarik sekali. Kemudian juga tadi saya bicara tentang halal farmasi. Ya, halal farmasi ini juga menjadi bidang-bidang. Saya bicara tentang peluang ya, peluang bisnis yang mungkin dia akan tetap eksis bahkan will be to be a winner ya di masa COVID-19 ini. Demikian juga pada bidang tadi halal foods, kemudian juga halal medicine ya dan lain sebagainya itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, yang terakhir ini berbicara tentang peluang bisnis pada masa new normal ya, dan yang paling penting dari ketika bicara tentang new normal terakhir sekali ini lebih dari 5 menit yaitu berbicara tentang ketika bicara tentang the new normal pada masa lalu itu atau sebelum adanya COVID-19 ini sebenarnya bicara tentang the new normal, ada bicara tentang kenormalan baru karena adanya perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Oke, ini paling penting. Jadi pada masa awal sebelum adanya COVID-19, istilah the new normal itu adalah adanya kebiasaan baru, kenormalan baru karena perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Ini bisa dilihat di bukunya Prof. Renal Kasali ketika bicara tentang shifting, berbicara tentang change, berbicara tentang new normal dan lain sebagainya. Oke, tapi kemudian karena adanya COVID-19 ini, kemudian setelahnya kita menggunakan istilah the new normal. Oke, I think it's no problem, nggak ada masalah. Tetapi kemudian dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah, maka banyak sekali hal yang harus kita kembangkan, terutama dari sisi peluang. Tadi sudah ada agriculture era new normal berbasis smartphone dan ICT, kemudian juga e-commerce dengan ekonomi bisnis syariah berbasis teknologi, kemudian juga ada halal food dan halal farmasi, kemudian juga information and communication technology berbasis syariah, kemudian juga ada Islamic personal and halal healthcare, dan juga yang paling penting juga nanti ada digital currency, digital money, kemudian juga ada the real world today is a brain, innovation and in technology, in commerce, digital e-commerce, dan juga jangan lupa penguatan daripada maqasid syariah khususnya dalam bidang hifdun nafas yang menjadi bagian dari masa-masa menjadi bagian dari karakter the new normal. And the last, live your bit old normal and welcome to the new normal and prepare yourself. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.